Pak Karso adalah sosok pria sederhana di desa Sukamukti. Hidupnya tak pernah berlebihan. Ia hanya seorang penjual bakso keliling yang sehari-harinya berkeliling menggunakan gerobak kecil. Istrinya, Bu Rini, membantu semampunya, sementara anak semata wayang mereka, Adi, seringkali ikut membantu membawa piring atau menyiapkan kuah di rumah. Mereka bukan keluarga yang kaya, tapi mereka bahagia dengan kehidupan mereka yang penuh kesederhanaan. Warung bakso milik Pak Karso dulunya hanyalah sebuah gubuk kecil di depan rumahnya, beratapkan seng dengan kursi-kursi kayu sederhana. Pelanggannya pun hanya warga sekitar yang kadang mampir, sekadar melepas lapar atau mengobrol sejenak. Namun, semuanya berubah setelah satu malam yang kelam. Malam itu, Pak Karso tampak gelisah. Penghasilannya tak kunjung meningkat, sementara kebutuhan keluarganya semakin mendesak. Adik membutuhkan uang untuk sekolah, dan Bu Rini seringkali harus menahan malu meminjam uang kepada tetangga. Dalam keputusasaan, Pak Karso berdoa di depan rumahnya, memohon kepada Tuhan agar diberi jalan keluar. Namun, malam itu juga, seseorang yang tak dikenal datang mengetuk pintunya. Orang itu adalah seorang pria tua berjubah hitam dengan wajah penuh kerutan. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Wiryo, seorang pendatang, yang mengaku tahu cara untuk mengubah hidup Pak Karso. Dengan suara serak namun menggoda, ia menawarkan solusi instan untuk semua masalah Pak Karso. Jika kau ingin warungmu maju, kau harus mau berkorban. Tapi ingat, setiap keberhasilan ada harganya, ujar pria itu dengan nada yang penuh teka-teki. Pak Karso, yang saat itu terhimpit kesulitan, merasa tawaran itu terlalu menggoda untuk ditolak. Ia diberi sebuah mantra dan instruksi sederhana. Setiap malam ia harus membakar kemenyan di dapur dan melafalkan mantra itu di depan tungku baksonya. Dalam waktu singkat, katanya, warung baksonya akan penuh pelanggan. Awalnya, Pak Karso ragu, tapi rasa putus asa mengalahkan semua keraguannya. Malam itu juga, ia melaksanakan instruksi dari Pak Wiryo. Aroma kemenyan memenuhi dapur kecilnya, dan dengan mata terpejam, ia mengucapkan mantra yang terasa asing di lidahnya. Saat ia membuka mata, dapur itu terasa lebih dingin dari biasanya, tapi tidak ada yang tampak aneh. Ia pun menganggap hal itu sebagai hal biasa. Keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Warung kecil Pak Karso, yang biasanya sepi, tiba-tiba dipenuhi pelanggan. Orang-orang berdatangan, bahkan dari desa lain memuji rasa baksonya yang katanya beda dari yang lain. Dalam waktu sepekan, Pak Karso harus mengganti gubuknya menjadi warung permanen karena pelanggan tak lagi muat. Namun, kesuksesan yang tiba-tiba itu membawa tanda-tanda aneh yang tak disadari oleh siapapun. Belum. Bakso Pak Karso memang lezat, tapi ada sesuatu yang tak terjelaskan di balik rasanya, yang membuat orang selalu ingin kembali. Pelanggan terus berdatangan, tapi keanehan mulai mengintai dari balik kesuksesan itu. Pak Karso hanya bisa tersenyum puas, tak menyadari bahwa langkah yang ia ambil malam itu telah membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Kesuksesan warung bakso Pak Karso terus meroket. Dalam waktu beberapa bulan, warung kecil itu menjadi tempat favorit warga, bahkan menarik perhatian orang-orang dari luar desa. Pak Karso mampu membeli sepeda motor baru untuk Adi, memperbaiki rumah, dan menggaji beberapa karyawan untuk membantu di warung. Namun, di balik senyum bangga keluarga kecil itu, tanda-tanda aneh mulai bermunculan. Bu Rini adalah orang pertama yang menyadari ada yang tak biasa. Setiap malam ketika semua pelanggan sudah pulang dan dapur dibersihkan, ia mendengar suara-suara lirih dari sudut dapur. Suara itu seperti bisikan orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Awalnya, Bu Rini mengira itu hanyalah suara angin atau imajinasinya sendiri. Tapi semakin hari suara itu semakin jelas dan menakutkan. Ada apa di dapur? Kok akhir-akhir ini berisik ya? Tanyanya suatu malam. Pak Karso yang sedang menghitung hasil penjualan hari itu hanya tersenyum tipis. Mungkin tikus, Bu. Besok tak pasang perangkap, jawabnya santai. Namun, di dalam hatinya, Pak Karso tahu bahwa suara itu bukan berasal dari tikus. Ia mulai merasa gelisah, tapi memilih untuk tidak membicarakan hal itu. Adi, yang biasanya membantu melayani pelanggan, juga mengalami kejadian ganjil.
Suatu subuh, ketika ia bangun lebih awal untuk mengambil air di sumur belakang, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut dapur. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti sedang mengawasi sesuatu. Adi mencoba mendekat, tapi ketika ia menyalakan lampu, bayangan itu menghilang begitu saja. Ia menceritakan kejadian itu kepada Bu Rini, tetapi ibunya hanya menganggapnya sebagai mimpi karena lelah. "Sudah, Di, jangan macam-macam. Mungkin kamu masih ngantuk," ujar Bu Rini sambil mencoba menenangkan anaknya. Namun keanehan semakin nyata ketika warga mulai membicarakan warung itu. Mereka mengatakan bahwa setiap malam aroma aneh sering tercium dari arah warung, seperti campuran bau kemenyan dan sesuatu yang busuk. Beberapa pelanggan mengaku merasa diawasi saat makan di sana, terutama jika mereka datang larut malam. Tetangga sebelah, Mbok Mirah, bahkan bersumpah pernah melihat seseorang berdiri di belakang warung saat tengah malam. Meskipun warung itu sudah tutup, saya lihat jelas bayangannya besar dan hitam, tapi waktu saya panggil dia hilang begitu saja, ceritanya pada warga lain. Pak Karso mulai merasakan tekanan. Ia tahu keanehan ini mungkin berhubungan dengan apa yang ia lakukan setiap malam di dapur. Namun, kesuksesan yang ia raih membuatnya enggan berhenti. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan, atau mungkin dampak dari pikirannya yang terlalu lelah. Namun, malam-malam berikutnya, suara-suara itu menjadi semakin nyata. Suara tangisan, tawa kecil, dan langkah kaki terdengar jelas di dapur, bahkan saat tidak ada siapapun di sana. Pak Karso mulai kehilangan tidur. Ketenangan keluarganya terganggu, tapi ia tak berani menghentikan ritualnya. Ia merasa jika ia berhenti, seluruh kesuksesan ini akan hilang seketika. Namun, ada sesuatu yang ia tidak sadari. Pesugihan yang ia lakukan perlahan menuntut harga yang lebih mahal. Pak Karso sudah membuka pintu bagi kegelapan, dan kegelapan itu kini mulai mengambil alih kehidupannya sedikit demi sedikit. Malam itu, suasana warung sudah sepi. Pak Karso duduk di dapur, mengulang ritual yang selama ini menjadi rahasia di balik kesuksesannya. Asap kemenyan memenuhi ruangan, sementara ia melafalkan mantra yang dihafalnya dari Pak Wiryo. Namun, malam itu berbeda. Saat mantra selesai, ia mendengar suara berbisik di telinganya. Lembut, tapi penuh ancaman. Tumbal berikutnya. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan?" Pak Karso terdiam. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu pesugihan ini menuntut tumbal, tapi selama ini ia hanya diberi syarat untuk mencampurkan bahan-bahan aneh ke dalam adonan baksonya. Namun kini, tuntutan itu semakin nyata dan langsung. Rasa takut menyergapnya, tetapi ia juga tahu, jika ia berhenti, semua yang telah ia bangun akan hancur. Bu Rini, yang malam itu terbangun karena suara aneh dari dapur, memutuskan untuk mengintip. Ia mendapati suaminya sedang berbicara sendiri, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ketika Bu Rini mencoba mendekat, suara itu terdengar lebih jelas. "Kalau tidak, keluargamu yang akan jadi gantinya." Bu Rini terhenyak. Ia bergegas kembali ke kamar tanpa suara, tetapi malam itu ia tidak bisa tidur. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mengintai keluarganya. Keesokan harinya, keanehan di warung semakin menjadi-jadi. Seorang pelanggan setia Pak Tarman, yang setiap hari makan di warung itu, mendadak hilang tanpa jejak. Warga desa geger mencari-cari Pak Tarman hingga ke pelosok desa, tapi hasilnya nihil. Sementara itu, Bu Rini mulai menemukan hal-hal mencurigakan di dapur. Bercak merah di dekat tungku bakso, aroma anyir yang tidak biasa, dan tulang-tulang kecil yang tidak terlihat seperti tulang sapi. Rasa curiga memuncak ketika Adi, yang bermain di belakang warung, menemukan sebuah lubang kecil yang tertutup rapi. Ketika ia menggali sedikit, ia menemukan sesuatu yang membuatnya ketakutan setengah mati. Potongan tulang manusia yang masih baru. Dengan gemetar, ia membawa temuannya kepada ibunya. Bu Rini, yang sudah tak bisa menahan kengerian, langsung menghadapkan Pak Karso dengan bukti itu. "Apa ini, Pak? Apa yang sebenarnya kau lakukan?" teriaknya, air matanya bercucuran. Pak Karso terdiam lama. Wajahnya tampak lelah, seperti menanggung beban yang terlalu berat. Akhirnya ia mengaku, ia menceritakan segalanya, pesugihan,
ritual malamnya, dan bagaimana syaratnya semakin hari semakin gelap. Ia bahkan mengaku bahwa bahan rahasia dalam baksonya adalah daging dari tumbal yang disediakan jin itu. "Pak Tarman, dia yang terakhir," bisiknya, suaranya pecah. "Aku tak punya pilihan. Kalau aku berhenti, kita semua akan mati." Bu Rini terpukul, air matanya mengalir deras, sementara Adi hanya bisa menatap ayahnya dengan ketakutan. Keluarga itu berada di ujung kehancuran, tetapi itu baru permulaan dari mimpi buruk yang sebenarnya. Malam itu, Pak Karso berniat menolak tuntutan berikutnya. Ia memutuskan untuk tidak melakukan ritual, namun keputusannya justru membawa malapetaka. Di tengah malam, suara-suara mengerikan bergema di seluruh rumah mereka. Tangisan tawa menyeramkan, dan langkah kaki terdengar mendekat dari segala arah. Ketika Pak Karso mencoba keluar dari kamar, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di dapur, menatapnya dengan mata merah menyala. "Kau melanggar janji, Karso." Suara itu menggelegar, teriakan Bu Rini dan Adi memecah malam. Jin itu telah mulai menuntut apa yang menjadi haknya, dan keluarga Pak Karso tak lagi bisa lari dari kegelapan yang mereka panggil sendiri. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi keluarga Pak Karso. Teriakan Bu Rini dan Adi menggema di seluruh rumah, tapi suara mereka seperti terhisap oleh kegelapan yang menyelimuti. Bayangan besar di dapur semakin mendekat, mengintimidasi dengan setiap langkahnya. Aroma anyir bercampur kemenyan memenuhi udara, membuat siapapun yang menghirupnya merasa mual. Pak Karso, dengan tubuh gemetar, mencoba berdiri di antara keluarganya dan sosok bayangan itu. "Aku sudah memenuhi permintaanmu. Aku sudah menjalankan semua ritual. Kenapa kau mengganggu keluargaku?" teriaknya dengan nada putus asa. Bayangan itu tertawa pelan. Suaranya seperti ribuan jangkrik yang bersamaan berbunyi. "Kau lupa, janji itu tidak pernah selesai. Aku tidak hanya menuntut bakso-bakso itu, Karso. Aku menuntut lebih." Saat itu Adi, yang memeluk erat ibunya, menunjuk ke arah sosok itu dengan suara gemetar. Itu Pak Tarman, Bu. Dia ada di dalam bayangan itu." Bu Rini menahan napas. Mata merah menyala dari bayangan itu, perlahan berubah menjadi wajah yang mereka kenal. Pak Tarman, pelanggan yang hilang, tampak tersenyum dingin dengan tatapan kosong. Tubuhnya tampak transparan, seperti diselimuti kabut. "Aku di sini karena bapakmu," ucap Pak Tarman dengan suara datar, namun penuh rasa sakit. "Dia menyerahkan nyawaku untuk kesuksesannya." Bu Rini berteriak, mengguncang tubuh Pak Karso. "Apa kau sungguh tega, Pak? Kau bunuh tetangga kita sendiri. Demi apa? Demi uang?" Air matanya mengalir deras, tak sanggup menatap suaminya lagi. Pak Karso tak menjawab. Tubuhnya membeku, matanya hanya terpaku pada bayangan besar yang kini semakin nyata. Ia tahu tak ada gunanya berdalih. Dosa yang ia lakukan terlalu besar untuk ditutupi. Namun, malam itu belum selesai. Setelah membongkar rahasia kelam Pak Karso, bayangan besar itu bergerak mendekat dengan langkah yang pelan tapi pasti. Suaranya kembali bergema, menggetarkan seluruh ruangan. "Kini saatnya aku mengambil apa yang menjadi hakku. Kau sudah mengambil nyawa Pak Tarman." Teriak Pak Karso mencoba memberanikan diri. "Bukan dia yang terakhir. Aku butuh lebih dari itu," jawabnya dingin. Tiba-tiba, bayangan itu mengulurkan tangan hitamnya ke arah Adi. Anak itu berteriak, tubuhnya terseret perlahan ke udara, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Bu Rini mencoba memeluk Adi, tapi kekuatannya tidak mampu menahan. Jangan anakku!" isaknya histeris. Pak Karso panik. Ia berlutut, memohon-mohon pada bayangan itu. "Tolong, jangan ambil anakku. Aku akan melakukan apa saja. Ambil nyawaku saja." Bayangan itu tertawa lagi. "Kau berpikir aku hanya menginginkan nyawamu? Kau sudah terlalu terlambat, Karso. Aku datang untuk mengambil segalanya." Dalam kepanikannya, Pak Karso tiba-tiba teringat sesuatu. Ia meraih kaleng kecil di dapur, tempat kemenyan dan mantra yang diberikan Pak Wiryo disimpan. Ia berteriak, membakar seluruh isinya. "Kalau ini yang kau inginkan, aku hancurkan semuanya. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa." Namun, tindakan itu justru memperparah keadaan. Api dari kemenyan yang terbakar seketika menyala besar, memenuhi ruangan dengan asap hitam pekat.
Bayangan itu tertawa semakin keras, seolah memakan energi dari api tersebut. Kau benar-benar bodoh, Karso. Kau memanggilku, dan sekarang kau mencoba melawanku. Ini akhir yang kau pilih. Pak Karso, Bu Rini, dan Adi terjebak di tengah kepanikan. Warung bakso mereka, yang menjadi sumber keberhasilan sekaligus malapetaka, kini terasa seperti neraka yang hidup. Api semakin membesar, merambat ke dinding kayu. Namun, sebelum api benar-benar melahap segalanya, bayangan besar itu mendekat dan menyentuh dahi Pak Karso. Semua ini akan berhenti, Karso. Tapi hanya dengan satu syarat. Kau menyerahkan dirimu seutuhnya padaku untuk selama-lamanya. Pak Karso menatap keluarganya, air mata bercucuran. Ia tahu tak ada pilihan lain. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku terima, asal jangan sakiti mereka." Bayangan itu tersenyum dingin. "Baiklah, aku akan membebaskan mereka, tapi kau milikku mulai sekarang." Dengan satu gerakan cepat, bayangan itu menyelimuti tubuh Pak Karso. Suara jeritannya memenuhi malam, sebelum akhirnya menghilang bersama api yang tiba-tiba padam. Bu Rini dan Adi hanya bisa memeluk satu sama lain, menangis dalam kegelapan. Ketika pagi tiba, warung bakso itu hanya menyisakan puing-puing hangus. Tubuh Pak Karso tak pernah ditemukan, tetapi warga desa tahu bahwa ia telah membayar harga yang mahal atas ambisi dan keserakahannya. Bu Rini dan Adi meninggalkan desa dengan hati yang hancur, membawa luka yang tak akan pernah sembuh. Namun, setiap malam warga desa masih sering mendengar suara langkah kaki di sekitar bekas warung itu, seolah seseorang masih berjaga di sana. Sosok hitam besar yang dulu mengintai dapur kini menjadi penghuni tetap tempat itu, mengingatkan semua orang bahwa keserakahan selalu datang dengan bayaran yang tak terduga. Hari demi hari berlalu sejak peristiwa mengerikan itu. Warung bakso Pak Karso kini dibiarkan terbengkalai, menjadi puing-puing yang sunyi di tepi desa. Namun, cerita tentang kejadian di malam terakhir Pak Karso menyebar luas. Warga desa yang dulunya memuji kesuksesannya, kini berbicara dengan nada takut setiap kali membahas namanya. Beberapa orang yang penasaran mencoba mendatangi lokasi bekas warung itu di malam hari. Namun, mereka selalu pulang dengan wajah pucat, membawa cerita yang semakin menambah misteri. Ada yang mengaku melihat sosok bayangan hitam besar berdiri di tengah puing-puing, matanya merah menyala seperti api. Ada pula yang mendengar suara gemerincing mangkuk bakso dan suara tawa kecil yang menyeramkan, meskipun tempat itu sudah lama kosong. Bu Rini dan Adi memilih meninggalkan desa untuk memulai hidup baru. Namun bayangan kejadian malam itu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan mereka. Setiap malam, Bu Rini sering terbangun dari tidurnya, mendengar suara-suara samar yang mengingatkan pada malam terakhir mereka bersama Pak Karso. Adi, yang masih muda, tumbuh dengan trauma yang sulit disembuhkan. Suatu hari sebelum mereka pergi, Bu Rini mengunjungi Pak Wiryo, orang yang pertama kali memperkenalkan pesugihan itu pada suaminya. Ia membawa kemarahan dan kesedihan yang membara. "Kenapa kau lakukan ini pada keluarga kami? Apa kau tahu apa yang sudah terjadi pada Pak Karso?" teriak Bu Rini, air matanya bercucuran. Pak Wiryo hanya tersenyum tipis, wajahnya seperti tanpa emosi. "Aku hanya memberikan jalan, Rini. Pilihan ada di tangan Karso. Dia tahu apa yang dia lakukan dan dia tahu risikonya." "Risiko? Kau membicarakan risiko sementara keluargaku hancur." Bu Rini mengguncang tubuh Pak Wiryo, tetapi pria tua itu tetap tenang. "Satu hal yang harus kau ingat," katanya perlahan. "Segala hal yang datang dengan cara mudah, pasti ada harga yang harus dibayar. Harga itu mungkin tak selalu kau sadari saat itu, tapi waktunya selalu datang." Peringatan Pak Wiryo terbukti benar. Desa tempat warung itu berdiri tak pernah sama lagi. Penduduknya berkurang, beberapa memilih pindah karena merasa tak nyaman tinggal di dekat lokasi yang dianggap angker. Warung itu sendiri menjadi simbol keserakahan yang membawa kehancuran. Suatu malam, seorang pemuda desa yang nekat mencoba menantang keberanian pergi ke lokasi bekas warung itu. Ia ingin membuktikan bahwa cerita-cerita menyeramkan hanya mitos belaka. Dengan membawa obor, ia mendekati puing-puing itu. Namun ketika ia menyalakan obor di tengah reruntuhan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku.
Di dinding yang hangus, samar-samar terlihat tulisan yang seperti terukir sendiri. "Aku masih di sini. Jangan ulangi kesalahan yang sama." Pemuda itu lari terbirit-birit, dan sejak malam itu tak ada lagi yang berani mendekati tempat tersebut. Cerita ini menjadi pengingat bagi siapa saja yang mendengarnya. Pesugihan meski menawarkan jalan pintas menuju kekayaan, selalu datang dengan harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Kesuksesan sejati hanya bisa diraih melalui kerja keras dan doa, bukan dari memanggil kegelapan yang tak akan pernah membawa kedamaian. Dan di malam-malam tertentu, jika ada yang cukup berani melewati bekas warung itu, mereka masih bisa mendengar suara mangkuk bakso yang berbunyi gemerincing, seolah-olah Pak Karso masih terus melayani pelanggan di dunia lain. Akhirnya, kisah ini menjadi peringatan abadi bagi kita semua. Jangan pernah bermain-main dengan kegelapan, karena saat ia datang menagih, tak ada jalan untuk kembali. Bertahun-tahun berlalu sejak kejadian tragis itu, namun cerita tentang warung bakso Pak Karso terus menghantui penduduk desa. Lokasi bekas warung kini ditumbuhi semak belukar yang lebat, seolah-olah alam sendiri ingin menutupi jejak kelam yang pernah terjadi di sana. Namun, meski fisiknya perlahan terhapus oleh waktu, arwah-arwah yang terlibat dalam kisah ini tampaknya tak pernah benar-benar pergi. Suatu malam, seorang pria bernama Joko, seorang pendatang baru yang tidak mengetahui cerita kelam desa itu, memutuskan untuk membuka usaha baru di dekat lokasi tersebut. Ia melihat lahan kosong itu sebagai peluang untuk membangun warung kopi sederhana. "Saya dengar tempat ini punya sejarah," katanya kepada seorang warga lokal. "Tapi saya tidak percaya dengan cerita hantu-hantu seperti itu. Lagi pula, sudah lama sekali kan?" Penduduk setempat hanya mengangguk ragu. "Kau boleh coba, Mas Joko, tapi hati-hati." "Banyak yang sudah mencoba, tapi tak ada yang bertahan lama," jawab mereka singkat. Joko mengabaikan peringatan itu dan mulai membangun warungnya. Dalam waktu singkat, warung kopinya menjadi tempat yang cukup ramai dikunjungi, terutama oleh anak-anak muda desa. Namun kesuksesan itu tak bertahan lama. Malam itu, ketika Joko tengah membersihkan warung setelah tutup, ia mendengar suara gemerincing mangkuk dari arah semak belukar. Awalnya, ia berpikir itu hanya suara binatang malam atau angin yang meniup dedaunan. Namun, ketika suara itu semakin dekat, ia merasa ada yang tidak beres. Dengan lampu senter di tangan, Joko memberanikan diri untuk memeriksa. Di antara semak-semak yang rapat, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah mangkuk bakso yang sudah berkarat tergeletak di tanah, meskipun ia yakin tak pernah meninggalkan barang seperti itu di sana. Saat ia memungut mangkuk itu, sebuah suara berat dan serak bergema di telinganya. "Sudah kubilang, jangan ganggu tempat ini." Joko menjatuhkan mangkuk itu dan berlari kembali ke warung. Namun, sesampainya di sana, ia terkejut melihat lampu warungnya berkedip-kedip dan di meja-meja pelanggan mangkuk bakso berkarat muncul entah dari mana. Bau anyir memenuhi udara, membuatnya hampir muntah. Sosok bayangan besar muncul di tengah warung, matanya merah menyala, menatap Joko dengan intensitas yang tak tertahankan. Sosok itu tak mengatakan apa-apa, hanya berdiri diam, menguasai ruangan dengan kehadirannya yang mencekam. Keesokan harinya, warga desa menemukan warung kopi itu kosong. Barang-barang Joko masih berada di tempatnya, tetapi ia sendiri hilang tanpa jejak. Di atas salah satu meja, mereka menemukan tulisan yang terukir di kayu. "Ini bukan tempatmu, pergi atau bayar harganya." Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani menyentuh tanah bekas warung bakso Pak Karso. Penduduk desa memilih untuk membiarkan tempat itu ditelan waktu, menjadi misteri yang tak terpecahkan. Mereka yang mendengar kisah ini pun hanya bisa bergidik, mengambil pelajaran bahwa ada tempat-tempat tertentu yang lebih baik dibiarkan sendirian. Dan setiap kali suara gemerincing mangkuk terdengar di malam hari, mereka tahu roh Pak Karso masih berjaga, memastikan tidak ada yang mengulangi dosa yang pernah ia lakukan.